Selamat datang di channel Bangga Jadi Guru yang selalu membentang kebaikan, memberi tutorial seni pembelajaran ilmu pengetahuan untuk hidup masa depan yang penuh cinta. Setelah menonton videonya nanti, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Dukungan kalian yang positif di channel ini semoga bisa menambah semangat saya untuk selalu berkarya. Baiklah, kita mulai videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita masuk ke pembelajaran pertama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Apakah kalian selalu makan makanan sehat? Ya, makanan sehat baik untuk tubuh kita dan juga baik untuk tumbuh kembang kita. Makanan sehat terdiri dari makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan juga daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Baiklah anak-anak, bagaimana tumbuh kembang kita bisa sehat? Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan. Contoh iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengandung pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang mari kita amati ketiga iklan berikut ini. Kemudian kita temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan. Apa yang bisa kita temukan? Pada gambar pertama atau iklan pertama, gambar irisan buah. Tulisannya terlihat makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan kedua, gambar seorang anak menyantap buah semangka. Tulisan yang bisa kita lihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Pada iklan ketiga, gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang kita bisa lihat, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Dalam sebuah iklan ada kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. Dua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Tiga, mewakili sebagian besar keseluruhan topik konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang ditemukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kata makanan sehat dan bergizi merupakan kata kunci karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan,
Setelah makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar lambung sapi. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut rumen. Berikut sistem pencernaan hewan ruminansia. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri dengan gerakan mengandung yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat istirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perencana. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di dalam bagian perut. Ini terdapat proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke komatsu atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Obamasum perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh lambung setelah melewati seluruh proses. Makanan bergerak menuju usus halus panjang. Usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 3, subtema 1 di pembelajaran pertama. Berharap penjelasan Bapak pada hari ini dapat membuat kalian mengerti. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.